pagi untuk adik kami semua. Hari ini kita kembali lagi dengan pelajaran PKN. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, bahasan baru tentang ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di buku kita itu ditulis NRI. Tolong setiap singkatan yang ada di buku kita dengan NRI tolong diganti dengan NKRI. Karena kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya negara Republik Indonesia, berbeda maknanya. Oke? Ada kesalahan pengetikan di situ, tolong ketika membuat simpulan atau rangkuman materi tolong diganti NRI itu dengan NKRI. Oke. Langsung saja kita mulai materi bab ini. Langsung saja kita mulai masuk ke materi. Kira-kira untuk apa kita belajar ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Kira-kira untuk apa kita pelajari? Kira-kira tujuannya apa kita mempelajari itu? Yang pertama adalah menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau konstitusi negara kita yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah tujuan yang pertama. Nah, tujuan yang kedua, diharapkan, ini masih harapan ya, diharapkan kita itu bisa bersikap peduli terhadap penerapan ketentuan konstitusi negara kita yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Jadi nanti kita tahu bagaimana posisi kita, keberadaan kita di dalam konstitusi kita. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk menelaah ketentuan yang ada di konstitusi kita, yaitu UUD NKRI 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, lalu pertahanan dan keamanan. Lalu yang keempat, setelah kita diajak menelaah, setelah kita telaah, kita diminta untuk menyajikan hasil telaah tentang ketentuan konstitusi atau UUD NKRI 1945 yang mengatur negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Kita diminta menyajikan itu setelah kita telaah kira-kira bagaimana keberadaan atau ketentuan Undang-Undang Dasar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara, sebagai penduduk, sebagai orang yang memiliki agama, orang yang berkepercayaan. Bagaimana keamanan kita? Apakah kita sudah merasa aman? Apakah kita sudah merasakan ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita di negara kita ini? Kira-kira seperti itu yang diharapkan nanti dari telaah kita. Lalu kita sajikanlah nanti apa yang sudah kita telaah itu. Oke? Ya, kita langsung masuk ke materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PPT. Kita perhatikan dulu ya. Ya, ini adalah tujuannya tadi. Tujuan kita belajar tentang ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tadi
seperti yang saya sampaikan tadi, kalian lihat ada 4 di situ. Lalu yang pertama disebut adalah wilayah negara sebagai, maaf. Untuk bab ini pertama kita belajar tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan subbab yang pertama itu adalah kita disuguhi dengan pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Apa itu wilayah negara? Apa itu deklarasi Juanda? Nah, wilayah negara katanya di sini di buku kita, wilayah negara sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, daerah tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Oke, bisa dipahami? Ya, nanti kita akan jelaskan lagi lebih luas lagi. Nah, wilayah NKRI sendiri berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Ya udah pasti wilayah NKRI pasti berkaitan dengan wilayah negara Indonesia. Dan wilayah negara Indonesia ini pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan satu deklarasi yang disebut dengan deklarasi Juanda. Ingat, 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan satu deklarasi atau mendeklarasikan wilayah negara Indonesia yang disebut dengan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Nah, yang kedua, ruang lingkup wilayah negara NKRI. Apa-apa saja yang diliputi atau apa saja yang meliputi wilayah NKRI? Yang pertama, wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya. Yang kedua, wilayah perairan. Yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Berarti dasar laut itu juga merupakan wilayah wilayah negara. Dan ada wilayah ruang angkasa. Ternyata di ruang angkasa juga ada batasannya, ada batas-batas wilayahnya juga. Tidak seperti yang kita lihat plong bebas semua sepertinya kalau kita lihat secara kasat mata kan. Lalu apa kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah? Nah, kewenangan pemerintah dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan telah tercantum dalam peraturan mengenai batas wilayah antar negara. Jadi pemerintah juga sudah mengatur batas-batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara sekitarnya, negara-negara lain yang ada di sekitaran Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1. Bisa dilihat di slide. Nah, lalu ketiga, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengatur pihak yang berhak menguasai kekayaan alam Indonesia. Ingat, Indonesia, hal ini berkaitan dengan Indonesia melakukan merebut atau menguasai saham Freeport 51%. Artinya Indonesia adalah penguasa penuh, pemilik saham penuh terbesar di tambang emas terbesar yang ada di Indonesia, yaitu PT Freeport, yang sebelumnya Indonesia memiliki saham tidak lebih dari 10%. Setelah dikaji lagi, ditelusuri lagi, ternyata ada yang salah di perjanjian itu.
maka dilakukan perubahan, dilakukan gugat menggugat dan segala macam perundingan sampai tercapailah 2 tahun lalu Indonesia mendapatkan 51% saham Freeport adalah milik BUMN, adalah milik negara kita. Itulah yang dimaksud di nomor 3 ini, kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah NKRI. Nah, untuk mengetahui wilayah NKRI itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pertama, pemerintah harus melakukan pemetaan wilayah NKRI. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar dan sangat luas yang terdiri dari 17.549 pulau, dan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Kenapa bisa berkurang? Dipengaruhi oleh iklim, pasang surutnya air laut, itu sangat mempengaruhi. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan, di mana hal itu ditegaskan seperti yang saya katakan tadi dalam konstitusi kita, pasal 25A Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-hak yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tadi itu adalah salah satu undang-undang yang menguatkan pasal 25 ini. Nanti atau coba dilihat undang-undang dasarnya, buku kecil yang saya bilang di pertemuan awal, coba dilihat dulu pasal 25. Di situ ada disampaikan tentang wilayah negara kita ini. Nah, lalu bagaimana menentukan wilayah laut Indonesia? Sementara kita lihat itu laut, apalagi laut bebas itu plong, tidak ada pulau, tidak ada portal atau apa. Kalau kita lihat secara kasat mata dari pantai tidak ada pembatas. Nah, cara menentukannya adalah seperti ini. Berdasarkan hukum laut internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam. Yang pertama adalah batas laut teritorial, batas zona landas kontinen. Lalu yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Lalu apa itu laut teritorial? Atau apa zona laut teritorial itu? Kalau dikatakan laut teritorial adalah batas laut teritorial adalah garis kayal yang berjarak 12 mil berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai satu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorialnya ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara. Ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara. Zona landas kontinen itu apa? Lalu yang kedua, zona landas kontinen. Kira-kira apa zona landas kontinen ini? Zona landas kontinen ini adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau lanjutan dari sebuah daratan benua, daerah benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua landasan kontinental, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Atau bisa dikatakan Indonesia berada di antara 2 benua besar, yaitu Australia dan Asia. Nah, lalu yang ketiga tadi zona ekonomi
eksklusif. Kalau dikatakan zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia mendapatkan kesempatan yang pertama untuk memanfaatkan sumber daya lautnya. Artinya nelayan bebas bisa menangkap ikan di sana, tambang bisa melakukan kegiatannya di sana, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke batas-batas wilayah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batas-batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara yang berada di sekitarnya. Batas wilayah NKRI. Batas-batas wilayah NKRI secara geografis, ingat, secara geografis. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia darat. Kalau dikatakan Malaysia darat itu adalah Malaysia yang berada sepulau dengan Kalimantan. Oke, sedangkan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina adalah negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia dari sisi laut. Nah, lalu kalau kita lihat ke sebelah barat. Sebelah barat ada apa? Ada siapa di sana? Indonesia berbatasan dengan India yang dibatasi oleh laut. Kalau di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan siapa? Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dari sisi darat dan sisi laut. Berbatasan dengan Papua Nugini. Sementara di sisi selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Di darat Indonesia berbatasan dengan Timor Leste. Sementara di laut Indonesia berbatasan dengan Australia. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Dan harapan saya juga kalian bisa memahami walaupun sedikit. Yang penting kalian tahu aturan undang-undangnya, kalian tahu apa itu batas zona landas kontinen, apa itu zona ekonomi eksklusif. Kalian harus tahu itu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Dengan video berikutnya. Ya, bagian B, kedudukan warga negara dan penduduk. Setelah itu kita akan melakukan virtual diskusi. Nanti kita akan masuk 2 jam nih. Kita akan bagi 1 jam kelas IPA 7, IPA 8 dan IPS 1 nomor urut 1 sampai 15. Lalu nanti jam kedua IPS 1 nomor urut 15 sampai terakhir, lalu diikuti dengan IPS 2 dan IPS 3. Kita akan melakukan diskusi virtual. Jadi siapkan nanti pertanyaan-pertanyaan kalian tentang batas-batas wilayah negara NKRI, tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Oke? Sebelum saya akhiri, selalu saya ingatkan, dimanapun kalian mempergunakan media sosial atau media sosial apapun yang kalian pergunakan, tetap ingat, tinggalkan jejak digital positif. Jangan sampai jejak digital kita menjadi jerat hukum untuk kita di kemudian hari. Saya Petrus Saragi, saya mohon undur diri dulu. Sampai jumpa di video lanjutan dari materi kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Terima kasih.